Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Lestari dari kelas 1B. NPM saya A1L020074. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi, Konsep dan Teori Dasar. Buku ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu identitas buku. Buku ini berjudul Komunikasi Antar Pribadi, Konsep dan Teori Dasar. Buku ini dikarang oleh Ibu Erdenia Kania Kurniawati dan diterbitkan oleh Graha Ilmu. Ilustrasi buku ini bisa kita lihat terdapat 4 orang yang sedang berkomunikasi atau sedang mengobrol, dan judul buku tersebut dan juga pengarang dari buku ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014 dan edisi cetakan pertama. Buku ini masuk ke dalam kategori sosial dan tebal buku halaman ini terdapat 90 halaman dan harganya sekitar 63 ribuan. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan sambil membaca karena saya kurang mengingat tentang biografi pengarang dan yang lain-lainnya. Kiranya untuk kalian yang melihat video saya bisa memakluminya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu biografi pengarang. Ibu Erdenia Kania Kurniawati ini biasa dipanggil Miss Nia, dan dia lahir di Parifan, Java, 8 Juli 1979. Mengabdi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta semenjak tahun 2002. Pernah mengajar di STIA Banten, Stikes, Valetehan, dan sekarang aktif mengajar di Pasca Sarjana Untirta dan Universitas Esa Unggul. Ibu Nia Kania Kurniawati adalah dokter ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, dengan disertai menengah diaspora dan adaptasi komunikasi lintas budaya. Penelitian dilakukan secara intensif dan mendalam di negara Jerman selama 3 bulan dengan beasiswa sandwich dari Kemenstri-Tekdiktif. Nah, Ibu Nia Kania Kurniawati pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Komunikasi di kelas non-reguler, dan sekarang Sek-Prodi di Pasca Sarjana Untirta periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Pengalaman pelatihan beragam, yaitu mulai dari workshop pendampingan dan percepatan akreditasi jurnal ilmiah elektronik, pelatihan Open Journal System atau OJS, hingga International Course on Market Access for Food and Nutrition Security yang dilaksanakan di Wageningen, Belanda, dan National Communication Training atau PR Crisis Management in the Digital Era di Bandung. Nah, sekarang kita masuk ke karya-karya pengarang. Yang pertama ada Komunikasi Antar Pribadi, Konsep dan Teori Dasar, diterbitkan pada tahun 2014. Dan yang kedua, The Communication Adaptation by Health Workers in Health Service Toward Remote Indigenous of Baduy Communities in Banten Province pada tahun 2018. Dan yang ketiga, Budaya Politik Suku Baduy, Desa Kanakes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Provinsi Banten pada tahun 2011. Yang keempat, English Launch as Verbal Communication in response to Action Economic Community 2015 for Indonesian Migrant Workers pada tahun 2013. Dan yang kelima, Komunikasi Interpersonal Guru pada Siswa Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD
di Sekolah Khusus Anak Mandiri di Kota Serang 2017. Dan yang keenam, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima atau PKL di Kota Serang pada tahun 2019. Nah, sekarang kita masuk ke karya ibunya Kania Kurniawati yang akan saya resensi. Buku ini menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi yang terdapat konsep-konsep dan teori-teori dasar tentang komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu sendiri adalah komunikasi yang berlangsung di situasi tatap muka dua orang atau lebih dari dua orang. Manusia adalah makhluk yang berkomunikasi. Melalui proses komunikasilah yang menjadikan manusia sebagai manusia. Komunikasi menjadikan dasar pemaknaan dalam hubungan manusia. Objek material dalam komunikasi ialah perilaku manusia yang dapat merangkum perilaku individu, kelompok, masyarakat. Sedangkan objek formalnya ialah situasi komunikasi yang mengarah pada perubahan sosial, termasuk perubahan pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku individu, kelompok, masyarakat, dan pengaturan kelembagaan. Kemudian konflik antar pribadi. Konflik adalah lebih dari sekedar memiliki perbedaan. Konflik melibatkan ketegangan antar tujuan, preferensi atau keputusan bahwa kita merasa perlu untuk didamaikan. Dengan kata lain, konflik melibatkan dua persepsi, yaitu persepsi bahwa keprihatinan yang bertentangan dengan orang-orang dari orang lain, dan persepsi bahwa kita dan orang lain harus mengatasi perbedaan-perbedaan kita. Diketahui pembahasan buku ini meliputi deskripsi komunikasi antar pribadi, pesan-pesan verbal dan nonverbal, konsep diri dan memahami hakikat hubungan antar pribadi, dan peran komunikasi dalam tahap pengembangan sampai pada pemutusan hubungan, dan memanajemenkan konflik antar pribadi secara efektif. Nah, kelebihan dari buku ini adalah penyampaiannya yang sangat jelas dan mudah dipahami, karena tidak terdapat kalimat-kalimat ilmiah. Dan kekurangannya menurut saya, buku ini kurang menarik, dan tulisan dari buku ini tuh kecil dan sedikit buram, sehingga terdapat di bagian-bagian buku ini yang sulit untuk dibaca. Dan juga tulisan buku ini tuh sedikit miring. Nah, sampainya kita di penutup. Dari karya ibunya Kania Kurniawati, kita dapat lebih mengenal tentang konsep-konsep dan teori-teori dasar komunikasi antar pribadi. Teori yang dibahas di buku ini dapat membantu kita memahami dan lebih menguasai tentang komunikasi antar pribadi. Jadi menurut saya buku ini sangat rekomendasi untuk mahasiswa-mahasiswa baru seperti saya, yang lebih tepatnya mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Karena yang seperti saya bilang tadi, buku ini terdapat konsep-konsep dan teori-teori dasar tentang komunikasi antar pribadi. Itu saja pembahasan buku komunikasi antar pribadi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan pembahasan buku komunikasi antar pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.